Kayak gini ya rasanya punya tim jago. Sampai harus dilawan 12 orang. Ini kayak seri rasa kalah tau nggak? Habis kafar terbitlah Money Rain. Si kembar yang nggak cuma sama benderanya, tapi juga mirip gaya mainnya. Ada aja ujian tim yang mau masuk Pildun. Sebelum lebih jauh, jangan lupa tekan like dan launching notifikasinya, biar nggak ketinggalan updatean dari fans Garuda. Akun Instagram si keling botak random atau wasit kontroversial langsung instan ngilang seketika setelah dia sengaja ngegagalin kemenangan King Indo atas Money Rain. Ingat kan sebelum match ini, gue udah khawatir dan wanti-wanti di video sebelumnya yang gue sambil ngerosting Malai. Sebelum match, ketika tahu wasitnya sesama Arab, auto skeptis asli. Pertama, bau-bau duit haram. Kedua, perkasinoan banyak di sana. Mereka akan mudah untuk saling komunikasi pakai bahasa Arab yang nggak kita ngerti. Sekarang siapa yang bisa jamin kalau mereka nggak disogok? Banyak kontroversi yang dari mulai ketika kita dilanggar, tapi dengan sengajanya bola dibiarin tetap play on buat tuan rumah. Tetapi giliran dia disenggol dikit, langsung auto rentan guling-guling lebah, rebahan. Makanya Messi Hilger sampai nggak keluar kemampuan aslinya kan. Karena itu gimana, mau ditempel dikit aja udah jatuh-jatuhan. Asli gue udah wanti-wanti yang gue omongin di video sebelumnya. Kejadian semua ini, dimana 2 kali kita kebobolan dari situasi set piece, bukan dari situasi open play. Asli dah, kalau yang kayak gini-gini aja FIFA maupun AFC nggak tegas, ya jangan harap bakal ada sportivitas ya. Selamanya aja ini dibiarkan begitu-begitu terus. Ya bukan karena kualitas, tapi karena uang kertas. Ya, gimana kita mau ngembangin permainan kalau dikit-dikit drama lawas mereka keluar? Faktor non-teknis kayak gini, ya bikin potensi tuan rumah diuntungkan oleh perangkat pertandingan. Secara kualitas kita jelas gak kalah dari mereka. Cuma kitanya yang kadang terlalu memberikan mereka ruang dan kesempatan untuk dengan seenaknya leluasa buat ngacak-ngacak kita. Padahal lihat aja, mereka pun juga panik kalau kita tekan balik. Makanya sempat ke comeback kan waktu sebelum wasit Arab Jadah itu belain tuan rumah mulu. Secara presiden AFC-nya sendiri aja dari negara itu. Dan akhirnya apa? Yang kita khawatirkan terjadi semua. Sekarang gini ya, kalau emang kita harus kalah karena kualitas lawan, it's okay lah, kita pasti terima. Kayak lawan Irak ya kan. Ini kalah karena dirampok coba. Untuk gol pertama, tendangan spekulasi iseng-iseng berhadiahnya itu ya lumayan bagus lah. Artinya di sini kita belajar meminimalisir pelanggaran yang nggak perlu. Apalagi di level pertandingan dengan intensitas tinggi seperti ini. Ya, kita harus pinter-pinter lah untuk tidak terpancing ke bawah ritme dari lawan. But that's okay, it's happen dalam suatu pertandingan. Karena kita juga masih belajar, ini debutan kita di ronde ketiga. Jadi ya, kita juga jangan terlalu berekspektasi yang tinggi ketika lawan tim manapun yang ada di ronde ketiga ini. Ya cukup doakan dan dukung support dengan maksimal timnas kita yang lagi berjuang habis-habisan di tengah lapangan. Karena lagi-lagi nggak mudah di posisi mereka. Bahkan berbagai reaksi dan kecaman gak cuma dari netizen plus 62 aja, tapi juga hampir seluruh pasang mata yang melihat dengan logika akal sehatnya. Bukan kayak sudut pandang waham kebesaran. Masih di awal-awal babak pertama aja pemain kita udah kelihatan kepanasan dan menguras stamina. Kemudian kita balas sebelum turun minum. Lewat gol Wak Haji itu pun diskusi selama 3 menit, lamanya luar biasa, cuma buat ngesahin golnya doang. Begitu masuk babak kedua, tetap kita didikte dengan permainan kotor mereka. Tapi kita masih bisa meredam sampai akhirnya kita comeback 2-1 lewat pressing El Klemer. Sangat disayangkan fokus kita masih mudah terganggu dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh tuan rumah. Kemenangan dah di depan mata sirna seketika pas si botak random itu nungguin sampai Bahrain ngegolin. Kalau waktu 6 menit di saat salah satu tim sudah unggul itu udah lumayan lama. Kecuali situasinya memang lagi sama-sama imbang dan seri. Mungkin masih bisa dimaklumi. Nah ini 6 menit dilamain lagi 3 menit. Hampir lebih dari setengahnya without any reason yang jelas. Emang aja nungguin transferan masuk dari tuan rumah buat gagalin King Indo curi poin. Itulah kenapa wajar kalau seandainya hampir seluruh Indonesia bikin tagar AFC Mafia. Ya resiko lah. Siapa suruh ngezolimin King Indo? Biar dunia tahu yang sebenarnya bahwa dari AFC ini kebobrokannya luar biasa. Perlu ada regulasi untuk ambil wasit yang netral dari konfederasi lain. Karena memang stok wasit Asia ini benar-benar terbatas dan ya berasa kayak low SDM lah. Padahal lisensinya jelas. Kayak komentar ini nih, ternyata uang bisa beli waktu. Indonesia versus Bahrain. No, Indonesia versus wasit. Yes. Belum gol sama dengan laga belum selesai. Itu 2 jam gak imbang, bakal terus kayaknya. Dari sini kita belajar, kalau pengen nahan seri King Indo, maka harus bayar. Komentar masif tersebut gak cuma dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri ya. Dari luar negeri pun banyak yang merespon dan bereaksi seperti ini. Kita ada peningkatan. Indonesia 10-0 versus Bahrain. Full Belanda 2-2 versus Bahrain. Akan ku ingat hingga bila-bila masa, dia bilang. Nih berarti dari waham kebesaran nih. Terus habis itu kita jawab. Yang tidak masuk round 3 dilarang komen. Minggir lu miskin. Menang sombong, seri kalah, salahkan wasit. Padahal dah full Belanda tadi. Langsung dijawab sama warga Brunei yang mungkin masih keturunan Malaysia. Dah memang pun salah ref. Baik kau tanya Kiss Stat. Nih kau datang komen tapi football knowledge pun cloud. Kiss salah satu pandit dari Malaysia yang sering nongol di Astro Arena ini langsung menjawab dalam akun X-nya. How do you even explain the end to that?
Surely Indonesia have every right to feel like they have been robbed. The 6 minutes of the time at own equaling goals is score in 90 plus 9. You have got to be kidding me? Bagaimana Anda menjelaskan dari semua itu? Tentunya Indonesia punya hak untuk merasa seperti dirampok. 6 menit waktu tambahan on. Gol penyimbang tercipta di menit 90 plus 9. Kamu pasti bercanda. Direspon langsung sama case-nya, ya pundit objektif dengan pemahaman sepak bolanya yang lumayan untuk menjawab 1 dari 3 penderita mental disorder waham kebesaran ini yang masih aja belain hal yang salah. Di situ dia bilang, tak juga case, ada 2 direct free kick dalam injury time tadi tuh. Dibales langsung sama case-nya, no way, benda tuh boleh tambah sampai 3 extra minutes. Don't know what to say, man. Tapi kalau nak stay positif, itu aja lah reason yang legit agaknya. Sosokan husnuzon, so bijak. Satu lagi pengamat jujur dan objektif dari penyiar Malaysia yang masih waras. Ini adalah orang yang sering mengisi suara sebagai komentator di salah satu stasiun TV di Malaysia. Dia mengatakan dari Aiman Roshizam, well, referee Ahmed Alkaf buat hal lagi macam biasa. Indonesia dirompak, diragut. Itu saja yang aku boleh kata di game ini. Terlalu melampau ya, plus 6 jadi plus 9. Meanwhile, sementara itu akun Instagram resmi Bahrain memposting gol yang dicetak pada skor 90 plus 6 tanpa rasa malu. Nah, ini ada kuis yang susah dijawab. Dari negara mana Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa berasal? A. Bahrain, B. Bahrain, C. Bahrain, D. Bahrain, E. Bahrain. Bahrain semua yang ada. Tapi jangan lupa, pertandingan ini disiarkan langsung oleh 48 negara. Seperti inilah reaksi media luar negeri. To all Indonesian brothers and sisters, I just want to say that yes, Iraqis understand your pain too well. Unfortunately, trust me, we know that the referee in Asian football can be questionable at the best of a time. Yang artinya kepada saudara-saudari saya di Indonesia, saya hanya ingin mengatakan bahwa kami orang Irak sangat memahami penderitaan Anda. Percayalah, kami tahu bahwa wasit dalam sepak bola Asia dapat dipertanyakan pada saat-saat terbaik. Nah, masuk komentar dari Meksiko. Hahaha, aunque no meta gol, quizás el partido se prolongue hasta 2026. Indonesia debería haber ganado, pero conoce las manos de los países de Medio Oriente en el deporte. En el próximo partido, Indonesia tiene que ganar contra China. Saludos desde Mexico. Hahaha, kalau nggak gol paling lanjut sampai 2026, dia bilang. Sepatutnya Indonesia menang, tapi saya tahu muslihat Timur Tengah dalam sukan, maksudnya dalam olahraga. Pada perlawanan seterusnya, Indonesia perlu menang menentang China. Salam dari Mexico. To all Indonesian fans from an Iranian fans, this is will happen often when playing team like Bahrain. AFC is a dirty and corrupt organization. Good luck in your other match. Untuk para fans Indonesia dari fans Iran, semua ini ya bakal sering terjadi. Main lawan tim kayak Bahrain. AFC ini organisasi yang korup dan kotor. Semoga berhasil di pertandingan lainnya. Dari Ed Superman mengatakan Bahrain versus Australia sama dengan acting dan red card. Bahrain sama Jepang, ya acting dan laser. Bahrain lawan Indonesia, acting dan additional time, tambahan waktu. Many ways to win. Middle East team. Welcome to AFC, Arabian Football Comedy. Completely right. Nah, kalau udah kayak gini macam biasa lah. Penduduk Irigakure pada nongol cuma buat ngetik sambil nangis ngurusi negara orang. Di mana negara lemahnya sendiri aja bahkan gak sanggup menang cuma lawan tim lokal yang baru berumur 7 bulan itu. Macam komen ini. WKWK full Belanda gak mampu tumbangkan Bahrain full lokal. Baru masuk round 3 dah riak. Itu makan kau. Lepas nih kalau nggak layak Piala Dunia bawa full Belanda rebut AFF ya Pak, dia bilang. Oh, yang ini ya, negara yang hina Indoseri lawan Bahrain. Tapi negaranya seri lawan klub baru. Bukan main, agak lain emang pendapat. Dikala negara lain lagi sibuk menilai ketidakadilan menghadapi kenyataan dengan berbagai bukti dan fakta yang ada sekarang, dia masih aja betah menghayal dalam dunianya sendiri. Sementara itu wasit yang akan bertugas lawan tuan rumah Cina nanti adalah wasit Arab lagi yang bikin Bahrain menang lawan Australia kemarin. Luar biasa Dani AFC. Dan semoga kita bisa melewati semua ini. Baiklah. Kita lupakan Bahrain dan wasit kelingnya itu. Kita fokus 3 poin dari Queenstown demi jaga asa ke Piala Dunia. Meski PSSI sudah melayangkan protes ke federasi, tetap aja nggak akan mengubah hasil. Tapi seenggaknya kita tetap bersuara demi sportivitas yang harus tetap kita jaga dalam berkompetisi antar bangsa. Karena bagi kita lebih baik kalah adu mekanik karena kualitas, bukan karena sebatas uang kertas. Tetap bagi kita untuk menjunjung tinggi sportivitas demi menaikkan kualitas. Timnas tanpa batas. Sampai di sini kebersamaan kita dalam pentingnya menyuarakan sportivitas. Terima kasih telah menyimak sampai habis. Leave your comment below. See you and thanks for watching.